Sahabat YT MOBA, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 556. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Vijay memejamkan mata dari awal sampai akhir. Dan saat Martis melangkah ke atas ring, akhirnya Vijay sudah takdirkan. Ariel tidak punya pilihan selain mati. Baginya, proses yang membosankan seperti itu tidak ada artinya. Untuk hiasan apapun, lebih baik tutup mata dan istirahatkan pikiran. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Keluarga Muklis, sekarang semua bergantung pada Ariel. Jika kami kalah, keluarga kami mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki level itu lagi. Semua orang seperti mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Bagi mereka yang tidak memperebutkan posisi patriark, mereka tetap berharap Ariel bisa menang. Bagaimanapun, kehormatan keluarga juga merupakan kehormatan pribadi mereka. Semakin kuat keluarga, semakin kuat identitas eksternal mereka secara alami. Kecuali Andre, dialah satu-satunya yang berharap Ariel akan mati. Karena hanya ketika Ariel meninggal barulah dia dan Supriyadi berdiri di garis start lagi dan bersaing untuk posisi patriark. Pada saat ini, serangan Martis telah tiba, dan Ariel juga mengepalkan tinjunya. Jelas, dia harus berhadapan langsung dengan Martis. Ketika Martis memperhatikan niat Ariel, ekspresinya menjadi konyol. Sampah semacam ini berani menyerangnya. Dengan pukulan ini, aku ingin tangan kananmu benar-benar hancur. Martis berteriak, ketika kedua tinju bertabrakan seperti antara petir dan batu api. Waktu dan ruang sepertinya membeku dalam sekejap. Semua orang menatap ring itu dan tidak sabar untuk mengetahui hasil pukulannya. Tapi dua orang di atas ring seolah-olah mereka membeku. Tidak ada yang pindah, hanya beberapa detik. Bagi keluarga Muklis, rasanya seperti seabad penuh. Terutama Muklis, dia merasa bahwa beberapa detik ini telah melewati sebagian besar hidupnya, lama dan lama. Ketika seluruh ruang terdiam, Vijay juga merasakan suasana yang tidak biasa dan tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dengan rasa ingin tahu. Melihat situasi di atas ring, Vijay mengerutkan kening. Dilihat dari postur keduanya, mereka seharusnya mengepal. Tapi Ariel masih berdiri di atas ring, yang membuatnya merasa tidak terima. Kekuatan Martis meledak, cukup untuk menghancurkan tangan kanannya dalam sekejap. Bagaimana dia bisa tetap berdiri seolah tidak ada yang terjadi? Mungkinkah itu? Apakah Martis dengan sengaja tidak mengeluarkan semua kekuatannya? Pada saat ini, Ariel mundur selangkah, sementara Martis berdiri diam. Perbedaan satu langkah sudah menunjukkan bahwa Ariel telah kalah. Kali ini, Ariel sangat terkejut. Sejak mendapatkan kekuatan ini, Ariel berpikir bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal ini. Tetapi Martis tidak hanya melakukannya, tetapi juga mampu memaksanya kembali. Kekuatan sesat macam apa yang bisa melakukan ini? Betulkah, level di mulut kakek Darius memang tidak sederhana? Sementara Ariel kaget, mengapa Martis tidak? Dia memiliki kepercayaan penuh dan mengalahkan Ariel dengan pukulan. Tetapi hasilnya ditempatkan di hadapannya. Itu adalah Ariel yang hanya mundur selangkah. Dan sepertinya dia tidak terluka parah. Ini adalah hasil yang tidak bisa diterima Martis. Semut yang bisa dicubit sampai mati hanya sedikit lebih buruk sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Martis, bukankah aku memberitahumu? Jangan buang waktu. Vijay berkata tidak puas. Dia tidak melihat prosesnya. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Martis akan tinggal bersama Ariel. Martis mendengar pertanyaan Vijay dan mengerti apa yang dimaksud Vijay. Tetapi dia tidak benar-benar menjaga tangannya. Dia juga ingin mendapatkan Ariel dengan satu pukulan dan mengakhiri hal yang membosankan ini secepat mungkin. Tapi nyatanya, dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Ingin membunuh Ariel, tapi dia tidak melakukannya. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung?
Apa kamu tidak tahu betapa berharganya waktuku? Vijay tidak menanggapi Martis, memarahi Martis. Martis menarik napas dalam-dalam, dan tangan kanannya masih sedikit mati rasa. Ini adalah gejala sisa yang disebabkan oleh shock back force. Tanpa diduga, kamu benar-benar mengejutkanku. Martis berkata dengan gigi terkatup. Dia tidak boleh kehilangan muka di depan Vijay. Jika tidak, Vijay mungkin akan meninggalkannya kapan saja. Kamu juga mengejutkanku. Sepertinya saya menganggapnya enteng dan seharusnya tidak menyia-nyiakan usaha apapun. Ariel berkata dengan ringan. Wajah Martis pucat. Ucapan Ariel sangat menghina dia. Itu hanya sampah belaka. Jadi dia berani mempermalukannya. Kamu bisa mempertahankan hidupmu sendiri. Tapi sekarang, kamu harus mati. Martis baru saja menyelesaikan suaranya dan melancarkan serangan kedua terhadap Ariel. Pusat gravitasi Ariel sedikit tenggelam, menyambut serangan Martis dalam kondisi terbaiknya. Kali ini, Vijay tidak menutup matanya lagi. Dia ingin melihat apa yang terjadi sekarang. Dari percakapan di antara keduanya, Martis sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi tidak mendapatkan banyak manfaat. Tapi Vijay tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Ariel, seorang perantara sekuler, benar-benar dapat menahan serangan Martis. Biarkan saya melihat baik-baik kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar memenuhi syarat untuk tetap memegang tangan saat menghadapi Martis? Vijay menatap Ariel dengan tatapan seperti obor. Ariel tidak ingin menjaga tangannya menghadapi yang kuat seperti Martis. Bagaimana dia berani menganggapnya enteng? Alasan untuk mengatakannya. Artinya, sengaja merangsang Martis untuk membuatnya melancarkan serangan kedua secepat mungkin untuk menghindari Martis mengumpulkan kekuatan terlalu lama. Meskipun tangan kanannya juga menderita gejala sisa yang disebabkan oleh kekuatan counter shock, kondisinya saat ini lebih baik daripada Martis karena mundurnya dia telah menyelesaikan sisa kekuatan. Keuntungan kecil ini mungkin memiliki peluang untuk mengubah hasil. Berbeda. Ariel harus memanfaatkan kesempatan ini. Serangan Martis di atas ring sangat sengit di mata orang lain. Ariel telah benar-benar ditekan. Andre sangat bersemangat sehingga dia diam-diam menggosok tangannya. Ini adalah hasil yang ingin dia lihat. Martis sebaiknya bisa membunuh Ariel secara langsung dan membantunya menyingkirkan lawan ini. Keringat di dahi Muklis semakin banyak, seperti di sauna, dan dia tidak bisa membersihkannya. Karena di saat kritis ini, dia bahkan tampak berhati-hati dalam bernafas. Momen paling menegangkan dalam hidup lelaki tua itu mungkin sekarang. Di sisi lain, Vijay tidak lagi memiliki ekspresi santai sebelumnya, melainkan serius. Di permukaan, Martis memang memiliki keuntungan yang baik, tetapi keuntungan seperti itu tidak dapat terjadi begitu saja. Martis seharusnya telah menghancurkan Ariel, dan Ariel seharusnya sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk melawan Martis bolak-balik? Dan Vijay dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Keuntungan Martis berasal dari penghindaran Ariel yang terus-menerus. Dengan kata lain, Ariel belum melakukan tindakan apapun hingga saat ini, yang bukan merupakan kabar baik bagi Martis. Kekuatan fisik manusia terbatas. Martis terus-menerus menyia-nyiakan dan tidak menyebabkan serangan yang mengancam Ariel. Ariel menunggu pekerjaan. Kekuatan fisiknya akan selalu berada di puncaknya. Selama ia memanfaatkan peluang, bukan tidak mungkin menang dengan satu pukulan. Vijay akhirnya tahu bahwa tinju barusan. Martis tidak main-main, tetapi tentang kekuatan bertarung. Martis tidak mengambil keuntungan sama sekali, tetapi dia tidak melihat prosesnya, hanya hasilnya. Jadi dia akan menjadi bawahan Martis yang penuh belas kasihan. Kamu siapa? Bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Vijay bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dengan rasa yang luar biasa dalam nadanya. Kiamat bukanlah berarti orang-orang di dunia menjadi kuat, tetapi itu adalah efek yang bisa diraih setelah memasuki daerah kiamat dan setelah pelatihan khusus. Tetapi Ariel, yang bahkan tidak tahu apa itu, mampu bersaing dengan Martis saat ini. Sebuah ide muncul di benak Vijay. Jika Ariel diizinkan memasuki daerahnya dan menerima pelatihan profesional, akan menjadi apa kekuatannya? Dan Martis, apakah masih ada kesempatan untuk menekannya?
Vijay menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Hati sejatinya menolak kesempatan Martis. Hei, sepertinya dia masih akan kalah. Dia dipukuli sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Itu membuat kita sangat bahagia. Saya benar-benar mengira dia punya peluang untuk menang. Saya mendengar bahwa dia adalah cucu dari Sari, yang berarti keluarga kita. Dia adalah pemborosan yang tidak berguna. Harapan kita tidak sebanding dengan dia. Seperti kata pepatah, orang awam menyaksikan kegembiraan. Mereka yang ada di keluarga Muklis hanya bisa melihat permukaan Aril ditekan. Tapi mereka tidak bisa memahami tujuan Aril menunggu pekerjaan. Jadi menurut mereka, Aril sudah kalah, dan mulai mengejek Aril. Bersambung.